Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Satpam Channel Official bareng saya Ferry. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengklik video kali ini dan yang baru bergabung. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika kalian berkenan. Baik rekan-rekan, untuk video kali ini saya ingin membahas mengenai Permenaker nomor 2 tahun 2022 mengenai jaminan hari tua yang bisa cair secara penuh pada usia 56 tahun dan dampaknya untuk Satpam outsourcing. Sebagaimana kita tahu bahwa Menteri Ketenagakerjaan merilis aturan baru terkait dana jaminan hari tua atau JHT. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 2 tahun 2022. Dalam belait tersebut disebutkan bahwa dana JHT baru bisa cair ketika peserta berusia 56 tahun. JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Permenaker nomor 2 tahun 2022 mulai berlaku setelah 3 bulan, terhitung sejak tanggal diundangkan, atau bisa dimulai di bulan Mei tahun 2022. Baik, untuk video kali ini SCO tidak akan membahas mengenai isi dari Permenaker tersebut, tapi SCO hanya akan membahas dampaknya bagi Satpam yang berstatus outsourcing. Saya akan membahas kerugian bagi Satpam yang memang masih terikat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebagaimana kita tahu, meskipun Satpam dianggap sebagai profesi, tapi tetap saja status Satpam tetaplah termasuk bagian dari buruh. Karena Satpam masih terikat peraturan dan undang-undang dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi selama Satpam masih diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan disamakan statusnya dengan buruh, selama itu pula SCO dan saya pribadi akan tetap berdiri membela dan menolak aturan-aturan yang merugikan para buruh. Apalagi pada aturan Permenaker nomor 2 tahun 2022 jelas sangat merugikan Satpam yang memang sebagian besar berstatus outsourcing atau alidaya. Kerugian atau dampak bagi Satpam yang pertama, apabila dana JHT baru bisa dicairkan penuh pada usia 56 tahun, tentunya hal ini sangat-sangat merugikan bagi Satpam outsourcing. Yang sebagaimana kita tahu bahwa berkarir sebagai Satpam alidaya atau outsourcing, usia maksimal untuk bertugas itu biasanya ya hanya mencapai usia 45 tahun saja untuk tingkatan garda pratama ya atau tingkat pelaksana. Setelahnya biasanya Satpam itu akan terpaksa pensiun atau diputus nih kontraknya. Mengingat bahwa Satpam itu pekerjaannya berstatus jasa ya, yang jasanya digunakan pihak kedua atau pengguna jasa, atau kata lain itu user. Dan pengguna jasa bisa kapan saja nih memutus kontrak penyedia jasa, yang tentunya sangat merugikan Satpam. Apalagi jika pengguna jasa hanya menginginkan menggunakan jasa Satpam nih yang masih muda-muda atau yang good looking nih, atau di bawah usia 45 tahun. Lalu bagi penyedia jasa atau BUJP, untuk mempekerjakan lagi Satpam yang sudah dikembalikan itu akan kesulitan nih mencarikan pekerjaan lain atau di user lain yang mau mempekerjakan Satpam yang usianya sudah 45 tahun ke atas. Karena memang kebanyakan ya pengguna jasa atau user hanya menginginkan petugas Satpam yang masih muda-muda saja nih atau yang masih good looking ya. Mengakibatkan Satpam yang sudah berusia di atas 45 tahun atau bahkan di usia 35 tahun menjadi kesulitan mendapatkan pekerjaan lagi, yang menyebabkan penyedia jasa memberlakukan kebijakan untuk mempensiunkan Satpam atau memutus kontrak kerja Satpam
yang usianya sudah mencapai 45 tahun ke atas. Padahal mereka masih sanggup bekerja nih. Dan bagi satpam yang diputus kontraknya, tentunya akan kesulitan untuk melamar pekerjaan lagi nih sebagai satpam. Karena memang sebagian besar penyedia jasa satpam atau BUJP hanya menerima atau mensyaratkan ya, bagi satpam yang akan melamar kerja di BUJP-nya berusia maksimal 35 tahun saja. 35 tahun ke bawah ya. Hal ini diperburuk banyaknya BUJP yang mencetak satpam-satpam baru nih setiap bulannya, yang menyebabkan satpam-satpam senior yang punya banyak pengalaman harus kalah bersaing nih dari satpam yang masih muda atau yang sesuai keinginan pengguna jasa. Padahal satpam yang baru dicetak tersebut belum tentu mengikuti diksar satpam yang sesuai standar diksar satpam, yang membuat kualitas para satpam semakin menurun. Belum lagi banyaknya BUJP mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat, yang menjual jasa satpam dengan harga rendah nih, yang justru merugikan satpamnya sendiri. Dari digaji rendah, bahkan ada yang tidak mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Imbas dari persaingan yang tidak sehat di kalangan pemilik BUJP. Apalagi jika BUJP tersebut tidak terdaftar nih di Abu Jappi, makin sengsara petugas satpam tersebut. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Permenaker nomor 2 tahun 2022 mengenai JHT baru bisa dicairkan sepenuhnya pada usia 56 tahun adalah sangat merugikan bagi satpam outsourcing. Hal ini tentunya tidak berlaku untuk satpam yang berstatus organik atau satpam yang berstatus karyawan tetap, yang memang masih terikat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama, karena usia pensiun mereka memang mendekati usia 56 tahun. Sebagai informasi saja ya, bahwa memang menurut Perpol nomor 4 tahun 2020 bahwa usia pensiun satpam adalah 54 tahun bagi tingkat pelaksana dan 56 tahun tingkat Gada Madya dan Gada Utama. Bahkan nih untuk satpam berlatar belakang militer bisa mencapai usia 60 tahun. Meskipun menurut Perpol nomor 4 tahun 2020 jelas mengenai usia pensiun satpam, kenyataan di lapangan tidak semanis apa yang tertulis di dalam Perpol. Karena memang Perpol yang dibuat tidak sinkron dengan status satpam yang outsourcing. Dari kabar terbaru bahwa Menteri Ketenagakerjaan nih tetap kekeh nih akan memberlakukan Permenaker nomor 2 tahun 2022 dengan alasan nih pekerja masih akan mendapat pesangon, jaminan kehilangan pekerja atau JKP, dan mendapat informasi bursa kerja. Nah, apakah alasan menteri tersebut masuk akal? Saya bahkan tertawa ya sewaktu beliau bilang pekerja masih dapat pesangon. Nah, pekerja saat ini ya termasuk satpam juga sebagian besar adalah statusnya outsourcing atau alih raya. Dapat pesangonnya dari mana? Lalu untuk JKP, berapa sih jumlah rupiah dari program JKP tersebut? Dan JKP itu mau membayar berapa bulan bagi pekerja yang di PHK atau yang diputus kontraknya. Dari infonya, kalau tidak salah dengar saya, itu jaminan kehilangan pekerjaan hanya untuk 3 bulan durasinya, dengan nilai uangnya itu per bulannya sekitar 2 jutaan, kalau tidak salah dengar ya, atau tidak salah informasi. Lalu katanya akan mendapatkan informasi bursa kerja. Nah, sekarang BUJP mana sih yang mau menerima petugas satpam yang usianya sudah 35 tahun ke atas? Meskipun ada, saya rasa masih jarang ya ada BUJP yang mau menerima petugas satpam di atas 35 tahun. Apalagi satpam tersebut statusnya masih setingkat pelaksana ya pangkatnya. Saya rasa alasan menteri tersebut tidak masuk akal dengan situasi ketenagakerjaan pada saat ini yang berstatus alidaya atau outsourcing. Itulah tadi kerugian dan dampak bagi satpam outsourcing apabila Permenaker tetap dijalankan. Mungkin ada yang tidak suka nih jika satpam membahas masalah tenaga kerjaan dengan alasan satpam itu harus ikut apa kata pembuat aturan. Tidak masalah sih apabila ada yang tidak suka, karena bagi SCO dan saya pribadi khususnya ya,
saya akan berdiri bersama buruh selama status satpam di Undang-Undang Ketenagakerjaan dan skala upahnya masih disamakan dengan buruh. Dan buat saya pribadi ya, satpam belumlah menjadi profesi apabila status ketenagakerjaan dan skala upah satpam masih disamakan dengan buruh dan pekerja lainnya. Baik rekan-rekan, itulah tadi pembahasan mengenai dampak bagi satpam apabila JHT baru bisa diambil apabila usia pekerja atau satpam sudah mencapai usia 56 tahun. Semoga pembuat kebijakan terbuka nih hatinya untuk mempertimbangkan lagi lah ya. Baik rekan-rekan, sekian video dari saya mengenai dampak bagi satpam apabila JHT itu baru bisa dicairkan usia 56 tahun. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan dan semoga menambah pengetahuan baru lagi nih untuk rekan-rekan. Terima kasih sudah mengklik video saya, sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan yang baru bergabung seperti biasa ya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen apabila kalian berkenan. Tetap semangat buat para satpam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.